Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola kunci biru, yaitu chapter yang ke-231. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Namun sebelum mulai, kami mau ingatkan lebih dulu ya, bahwa isi dari chapter terbaru ini sangatlah singkat sekali. Karena sebagian besar pembahasannya hanyalah seputar interaksi singkat dari para pemainnya sebelum kick-off yang kelima dilakukan. Jadi jika kalian ingin menabung chapter dan menunggu sampai pertarungan sebenarnya dimulai, maka kalian bisa skip video ini dan tunggu chapter terbarunya Sabtu depan. Sebaliknya, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola Blue Lock chapter yang ke-231 berjudul Dive in Blue. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah berenang di dalam biru atau menyelam di dalam lautan biru. Singkat cerita, walaupun pada chapter sebelumnya sempat terjadi sebuah perdebatan besar antara Isagi dan juga Noa tentang siapakah pemain yang layak untuk dimasukkan selanjutnya. Namun setelah mendengar penjelasan yang cukup panjang dari Isagi dan juga Iori, Noah pun pada akhirnya setuju untuk dapat memainkan Iori dengan sebuah perjanjian khusus yang dia ucapkan pada panel pertama ini. Di mana, sebagai ganti dari keegoisan Isagi Oichi, maka Noah pun memberikan sebuah persyaratan sederhana kepada mereka berdua. Yaitu, jika di dalam pertandingan ini, Isagi dan Iori gagal mencetak gol dan gagal membuat tim Munchen keluar sebagai pemenangnya, maka pada pertandingan selanjutnya, atau ketika melawan tim PSG, mereka berdua pun akan dikeluarkan oleh Noah dari posisi pemain inti dan tidak pernah dimainkan lagi di sisa kompetisi Liga Neo Egois. Yang artinya, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Isagi untuk dapat membuktikan kehebatannya kepada semua orang. Mengingat jika dirinya gagal, maka mimpinya untuk bisa menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia seketika akan ikut gagal juga. Sementara itu dari sisi lain lapangan, terlihat juga sebuah interaksi singkat yang saat itu sedang dilakukan oleh Baro, Snuffy, Nico, dan juga Sendo. Di mana pada momen itu, Snuffy pun mulai berkata kepada semua pemainnya, "Hah, sialan. Pada akhirnya, aku pun harus mengakui kehebatan dari Baro dan harus mempercayakan semuanya kepada bocah itu. Baiklah, kalau begitu strategi dari tim kita sekarang berubah. Dengan adanya Baro di dalam lapangan, maka ciptakanlah sebuah skema serangan baru yang berpusat pada imajinasi kalian." Tidak hanya itu, karena pada momen yang sama tersebut, Snuffy pun mulai berteriak menuju ke arah Baro lagi. "Woi Baro, kau telah mengambil alih posisi dari raja di dalam tim Uber. Jadi mulai sekarang, kaulah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tim kita. Oleh karena itu, tunjukkanlah kepada dunia semua kehebatanmu dan menangkanlah pertandingan ini." Mendengar semua ucapan tersebut dari Marco Snuffy, semangat dari para pemain tim Uber yang lainnya pun seketika kembali terbakar. Hingga pada momen tersebut, satu persatu dari mereka akhirnya mulai memuji kehebatan dari Baro dan mereka pun sudah siap untuk dapat terus membantu Baro demi bisa meraih kemenangannya. Tentu saja semua hal tersebut membuat Baro menjadi semakin percaya diri. Hingga pada panel itu, dia pun akhirnya mulai tersenyum sambil berkata seperti ini kepada semua teman-temannya. "Haha, kalau begitu, maka biarkan aku mencetak gol yang terakhir di dalam permainan selanjutnya." Lalu di saat yang bersamaan itu, semua teman-temannya pun kembali menjawabnya dengan serentak. "Baiklah Baro, kami akan melayanimu." Nah, setelah percakapan panjang yang dilakukan oleh para pemain dari tim Uber, maka pada panel selanjutnya, scene pun kini langsung berpindah menuju ke sudut pandang dari tim Bastat Munchen. Di mana pada panel tersebut, nampak Yorio yang saat itu sedang melakukan pemanasan sambil berkata seperti ini kepada Isagi. "Isagi, terima kasih karena telah memilihku untuk dapat bermain bersama denganmu." Mendengar ucapan dari Hiyori itu, Isagi pun langsung menjawabnya. "Haha, tenang saja, kau tidak perlu khawatir. Lagi pula aku melakukan hal itu supaya semua tujuanku bisa tercapai. Mengingat selama ini, kau bisa menggunakan kemampuan metavision juga yang sama seperti diriku. Jadi dengan adanya bantuanmu di dalam lapangan, maka tugasku untuk dapat mencetak gol seharusnya akan menjadi lebih mudah." Menyaksikan respon tersebut dari Isagi Oiki, Hiyori pun dengan cepat seketika langsung bertanya kepadanya.
Jika begitu, apakah sekarang kau memiliki rencana yang dapat kita gunakan sama-sama untuk bisa mengalahkan permainan dari tim Uber? Di momen itulah, Isagi pun dengan wajah datarnya akhirnya langsung menjawabnya lagi. Tidak, aku tidak punya rencana sama sekali. Jadi mulai dari sini, kita pun akan berimprovisasi. Mengingat gaya permainan dari tim Uber saat ini juga sudah berubah, maka tugas kita berdua adalah untuk menemukan sebuah celah yang nantinya bisa kita gunakan untuk dapat menghancurkan permainan mereka. Dan dengan kemampuan mata dari 2 orang pengguna Metavision, aku pun sangat yakin sekali bahwa kita pasti bisa menemukan celah itu dan juga bisa memenangkan pertandingan ini. Sementara itu, hal yang sangat berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang Michael Kaiser. Di mana secara garis besar, Kaiser yang saat ini mulai nampak sangat emosi, akhirnya langsung datang menghampiri Alexis Ness dan juga merangkul pundaknya sambil berkata seperti ini kepadanya. Woi Ness, kenapa kau terlihat sangat tegang sekali? Dengar, jika kau bermain kacau seperti itu, maka Dewi Keberuntungan tidak akan pernah menghampirimu. Jadi mulai sekarang, gunakanlah kemampuan hebatmu itu untuk sesuatu yang berguna. Dengar, sehebat apapun kemampuan kerja sama mereka, tidak ada satupun permainan di dunia ini yang sempurna. Yang artinya, di dalam setiap perkembangan, pasti terdapat sebuah celah. Oleh karena itu, kita berdualah yang bertugas untuk mengincar celah tersebut. Di mana ketika Isagi dan bocah berambut biru itu berusaha untuk mengalahkan si gorila baru, maka di momen itulah kita pun akan muncul untuk dapat mencuri bola dari mereka dan juga menghancurkan mereka semua sekaligus. Mendengar semua ucapan yang penuh emosi dari Kaiser itu, Ness pun hanya bisa terdiam dan juga mengiyakan semua perintah serta rencana dari Kaiser tersebut. Scene pun kini berpindah. Di tengah ketegangan tersebut, kini giliran Snuffy dan juga Noel Noah lagi yang kembali mendapatkan sorotan. Di mana pada panel itu, Snuffy yang saat ini sudah duduk tepat di samping Noah, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada dirinya. Woi Noah, pemain nomor 11 itu, yaitu Isagi Uechi, sangatlah layak sekali untuk menjadi bintang di dalam lapangan ini. Karena faktanya, dia pun memiliki sebuah potensi besar yang sayang sekali untuk bisa dilewatkan. Mendengar ucapan itu dari Marco Snuffy, Noah pun seketika langsung menjawabnya. Ya, kau benar. Begitu pula dengan si bocah baru itu. Mengingat dia pun memiliki kualitas terbaik sebagai seorang striker murni. Jadi berdasarkan permainannya tadi, maka tidak perlu diragukan lagi bahwa di dalam kategori penyerang usia 20 tahun ke bawah atau 20, barulah salah satu pemain dengan ranking tertinggi di dunia atau dalam tanda kurung top rank. Nah, tepat setelah Noah menyelesaikan semua kalimatnya, maka tanpa pikir panjang, Snuffy pun kembali menyambungnya lagi. Haha, ketika aku melihat 2 bocah itu, alias Isagi dan juga Baru, maka secara tidak langsung aku pun akan kembali teringat dengan persaingan masa muda antara dirimu dan juga Jinpacheiku. Di mana kalian semua itu terlihat sangatlah mirip sekali. Nah, semua momen percakapan singkat itu pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Isagi yang sudah mulai bersiap dan berdiri di tengah lapangan, akhirnya mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Baguslah, semua puzzle terakhirku saat ini sudah terkumpul. Di mana dengan adanya bantuan dari Hiyori yang berperan sebagai kartu asku dan juga senjata rahasiaku, maka akulah yang akan menguasai pertandingan ini dan akulah yang akan menjadi raja baru di dalam pertandingan ini. Oleh karena itu bersiaplah, karena dengan skor terakhirku, aku pun akan memberikan kemenangan bagi tim Bastard Munchen. Wow, menarik banget ya. Dengan diperkenalkannya rekan baru dari Isagi yang akhirnya dipilih untuk masuk ke dalam lapangan, Isagi pun akhirnya berhasil menemukan sebuah sensasi baru berupa sebuah kebangkitan alias awakening. Sampai pada panel terakhir ini, Isagi pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung mengaktifkan kemampuan Metavision-nya lagi dalam mode 100%. Nah, itulah semua poin bocoran singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai pembahasan lengkap dari chapter yang ke-231, maka nantikan terus ya kelanjutannya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!